Halo Sobat Bonsai, cara membesarkan bahan bonsai amplas putih serta merimbunkan ranting amplas putih di pot pendek. Tentunya kalau teman-teman punya lahan untuk ngeground, sebaiknya diground saja, karena itu akan lebih cepat dan lebih baik. Tetapi kalau tidak punya lahan untuk ground, kita bisa besarkan dan rimbunkan ranting di pot pendek. Untuk kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membesarkan batang serta merimbunkan ranting, dan juga cara menyehatkan amplas putih pada tempat dimana potnya itu sudah pendek dan kecil. Oke, langsung saja kita mulai, karena ada beberapa cara untuk membesarkan serta merimbunkan ranting pada bahan bonsai amplas putih ini. Untuk yang pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah media tanam. Jadi ini saya menggunakan tanah biasa, saya campur dengan pasir kali. Jadi pohon itu untuk bisa tumbuh itu harus ada media dan air. Kalau pupuk itu sebenarnya sunnah, tapi berhubung ini sudah di pot pendek, kalau bisa untuk 90 hari sekali itu dikasih pupuk dekastar. Dan untuk lebih menyuburkan lagi, setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali juga tidak apa-apa, kita siram dengan pupuk kandang yang sudah kita rendam dengan air. Itu nanti di tanah itu akan sangat subur dan akan sangat membantu akar-akar untuk membesar dan berkembang. Tentunya kalau akar-akar itu berkembang dan membesar, itu ranting pun akan sangat tumbuh subur. Jadi itu yang perlu kita perhatikan untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, untuk menyuburkan amplas putih ini, nah ini kita bisa tambahi dengan akar buatan. Yaitu bagaimana menambahi akar buatan? Kita bisa kasih dengan akar tempelan. Jadi ini adalah akar tempelan, akar buatan. Tentunya tempatnya dan supaya kelihatan lebih menarik, itu teman-teman yang bisa tentukan sendiri. Untuk cara pembuatan akar tempelan itu sudah pernah saya videokan ya kan. Jadi untuk bahan bonsai amplas putih itu sangat mudah untuk dibuat akar tempelan atau akar buatan, dan tentunya ini akan sangat membantu kesuburan pada pohon itu sendiri. Soalnya apa? Soalnya nutrisi akan bertambah, dan dengan bertambahnya nutrisi maka pohon itu nanti akan sangat subur. Jadi itu yang kedua yang perlu kita perhatikan. Dan untuk yang ketiga, supaya pohon amplas putih ini bisa sangat subur, yaitu cara menaruh pohon itu sendiri. Jadi menaruh pohon amplas putih itu juga sangat berpengaruh pada kesuburan tanamannya. Jadi taruhlah pohon amplas putih itu pada tempat yang lembab dan tidak terkena matahari langsung. Boleh terkena matahari langsung, itu kira-kira 20-30% itu tidak masalah ya. Soalnya itu sangat berpengaruh pada amplas putih. Dan tempat yang lembab atau dingin itu bisa menumbuhkan akar gantung pada bekas-bekas potongan amplas putih. Nah itu kelebihannya ya kan. Jadi tempat yang lembab atau rimbun itu sangat berpengaruh pada pohon amplas putih ini. Nah ini saya kasih contoh pohon amplas putih yang saya taruh tempat yang terbuka. Ini adalah contoh amplas putih yang saya taruh di tempat yang terbuka.
tentunya sangat tidak subur. Meskipun ini bekas saya pres dan tumbuh tunas, itu tunasnya sangat tidak subur. Daunnya pun menguning, beda dengan yang saya taruh di tempat yang teduh, rimbun, serta lembab tentunya. Ini pohon ini umurnya sama dengan pohon yang daunnya kuning tadi. Jadi ini saya taruh di tempat yang teduh dan lembab, bahkan rumput-rumputnya juga ikut subur. Nah ini untuk tunas-tunasnya tumbuhnya juga tidak 1-2, bahkan 3 lebih. Itu kelebihan amplas putih kalau ditaruh di tempat yang rimbun atau lembab. Jadi jangan terkena matahari langsung, itu sangat-sangat berpengaruh pada pohon amplas putih. Dan untuk cara yang terakhir tentunya kita lakukan pengelosan. Nah ini jangan dipotong dulu ya kan. Jadi perlu kita loskan supaya besar batangnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Dan bagaimana cara merimbunkan rantingnya, nanti kalau sudah batangnya itu sesuai untuk amplas hitam, setelah kita potong batangnya, misalkan ini kita potong gitu, itu nanti pasti akan tumbuh tunas dengan sendirinya, dalam arti tunas yang sangat lebat. Oke ya kawan-kawan, jadi seperti itu cara membesarkan dan merimbunkan ranting pada pohon amplas putih yang berada di pot pendek. Alangkah baiknya kalau punya tempat untuk ngeground, kita ground saja supaya pertumbuhannya lebih maksimal. Oke, saya kira sekian dulu. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka dengan video ini, dan saya akhiri. Salam bonsai.